Oke teman-teman semuanya, ini sambalnya. Bisa bedanya sambal lagi. Iki ada sambal Kang Kang? Iya sambal. Iki sambal iki? Sambal. Sambal. Oh. Ini sambal mateng. Iki sambal mateng, sambal mentah. Mentah. Ini sambal kemangi. Oh. Ini habis kurangnya. Ini yang disebut ayam Bali penyet. Ayam Bali penyet itu ada kemanginya, ada sambalnya, gampang goreng. Wah ini enak banget. Oh ininya empuk. Ayamnya empuk, ayamnya masih kemebul, enak sekali, masih kemebul. Sama tulang-tulangnya. Sama tulang-tulangnya ini. Merotoli. Merotoli, ayamnya merotoli. Ini namanya ayam Bali penyet. Pokoknya seperti ini. Buat orang tua juga cocok. Buat orang tua tidak terlalu keras. Keras, lembut. Ini enak ini. Oke. Sambalnya bisa menyesuaikan mau pedas sekali, sedang atau tidak pedas. Bisa request. Ini bisa dikasih tempe, request tempe. Gitu. Tempe tahu, sebelah ada tempe itu tempe asli. Tambah tempe Kang Ikang. Ini namanya Kang Willy. Kang Willy, oke Kang Willy. Sekarang usaha Kang Willy bikin ayam Bali penyet kayak gini. Rasanya enak. Oh. Nasinya enak nasinya. Terus bisa request mau yang digorengin ini boleh. Ayam apa ini? Ini khusus bagi penggemar kolesterol. Ini hati rempolo hati. Ini tempe, boleh digoreng, boleh diginin aja. Sama ini tahu. Tahunya sutra. Murah. Harganya murah ini. Satu porsi ini berapa Kang? Satu porsi nasi sama ayam 12.000. Nasi sama ayam, murah tenan ya, 12.000. Ramah kantong. Kalau rasa bisa di inilah, di tester. Rasanya enak. Lokasinya ini di Suragan. Oh, enggak. Suragan nomor 91 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Atau kalau masih bingung minta bimbingan Mbah Google saja. Ngetik apa Kang? Saya warung makan Pak Willy. Warung makan Pak Willy. Nah, di Grab, di Gojek ada semua. Grab besok ada. Di Google juga udah. Ini Soalnya aman, ramah. Sama kantong PPKM. Cocok lah. Udah berapa tahun Kang ini? Di sini udah 3 tahun setengah. Udah 3 tahun setengah ya? Ini. Sampai yang baru 1 bulan wis mengeluh sambat-sambat. Wah, ini udah 3 tahun. Tiga tahun setengah. Sebelumnya di Sagan setengah tahun. Berarti udah mau 4 tahun. Sempat Sagan kok? Sempat. Sebelum Sagan, sebelum pindah sini kan Sagan. Sagan dulu. Kok berhenti nggak Bang? Kok berhenti nggak Bang? Karena letaknya, akses jalannya nggak bisa masuk. Oh, aksesnya nggak bisa masuk. Sama maksudnya roda 2 masuk, tapi untuk roda 4 nggak masuk. Terus pindah ke sini. Jadi nganu Kang, bukanya warung ayam Bali ini berapa bulan setelah pulang dari Korea? Mungkin setengah tahun mungkin ada. Oh, setengah tahun. Setengah tahun kan beresin itu. Oh ya, setengah tahun ini punya sih. Bukan boya-boya, bukan itu. Beresin rumah itu karena uang itu kan kalau diinvestasikan yang lain kan kita kan udah beli tanah, terus
jadiin rumah itu. Jadi tabungan itu kita investkan rumah itu. Rumah itu pun finishing tapi baru berapa persen. Jadi memang kita gambarnya planningnya itu ada gitu loh. Jadi rumah berjalan. Jadi bangun terus gitu loh. Oh, nek bangun rumah emang ora ontake. Nah, Kurang tapi ya, yang penting itu kan utamanya. Iya. Yang bangunan utama. Ini khusus. Oh, Hati. perlu hati. Yang pertama itu bangunan utamanya. Duit sudah habis. Jadi kan buat bisnis. Jadi rumah itu dengan sendirinya mencari uang sendiri, berkembang sendiri. Iya. Dari rumah itu misalnya kita dapat 100%, 50% untuk kembali ke rumah itu untuk pengembangan rumah, yang 50% kita gunakan untuk lain-lain. Nah. Sekarang ada yang nyewa, Ya, sekarang ada yang nyewa. sekarang ada. Nanti bulan Juni habis. Dan itu pun mau disewa lagi. Oh sih, mulai tetap. Tak tinggal dulu ya. Ya, oke. Ketunggal ya Pak. Di Kang Willy lagi main membeli. Kayaknya ini di Jogja baru ini. Baru satu-satunya. Pokoknya pantang menyerah. Akhir-akhirnya ya mulai ada pelanggan. Dulu udah mulai rame, udah pakai karyawan, tapi ya semua ngalami PPKM, tapi tetap bertahan. Karena biasanya kalau ownernya yang bisa masak itu kebanyakan bisa bertahan. Nah, sing apa istilahnya? Ownernya nggak bisa masak. Nggak masak terus dianuin sama karyawan, kadang dikadalin juga. Cuma diambil ilmu ininya, biasanya ilmu dagangnya. Jaganya. Saya juga walaupun punya modal itu nggak terlalu langsung tak ini itu jadi nol, tak pelajari itu. Jadi pokoknya mulai dari yang sederhana dulu. Ya. Pokoknya sesuai Kecil-kecilan. ngikutin alur. Ada step by step semua itu. Nggak langsung bikin yang gede ya. Nggak bagus. Yang penting misalnya kita punya nambah pelanggan itu sebulan 1 orang itu pun bagus. Soalnya kuliner itu menurut pengalaman dari keluarga, usaha bisnis saudara juga itu yang udah melegenda itu ya dari benar-benar dari nol, dari kecil butuh kesabaran. Biasanya settle atau udah mulai jalan itu di atas 3 tahun. Jadi kalau yang coba-coba kuliner kok langsung gede langsung itu biasanya hanya untuk sementara. Itu cuman konsumen itu cuman nyobain aja. Itu ya udah, kalau kita nggak punya ciri khas, nggak punya Ada spesialisasi, ditinggalin nanti itu berkurang. Jadi harus ada unique point selling. Ya, itu pun nanti lama kelamaan itu konsumen kita bertambah dengan sendirinya. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan, ada step by stepnya. Telaten. Pokoknya buka terus itu. Jadi modal itu bukan kita masukin ke itu dulu semua, tapi kita pakai untuk bertahan. Belajar Banyak hal. Belajar cara menyajikan, belajar pokoknya semua misalnya ada kritikan dari konsumen atau apa itu kita terima gitu. Ada masukan, ada apa. Dulunya saya nggak pakai daun, ini ada seorang pengusaha nyaranin pakai daun, akhirnya pakai daun. Tak terima. Alas untuk makan. Lebih dirasa sama itu, kalau dibungkus juga lain. Lain. Menambah cita rasa. Oh iya dah. Iya. Jadi kalau yang coba-coba kuliner jangan mengikuti nafsu, harus belajar dari nol. Kalau perlu, kalau belum bisa sama sekali,
jadi kayak saya bantuin dulu sama yang bisa, nanti kita belajar dikit-dikit baru benar-benar bisa, baru nyobain. Nah, kalau udah buka pokoknya laku nggak laku yang penting buka gitu, karena nanti biasanya marahi kecelik itu loh istilahnya nama Jawa. Oh itu nek buka kok kadang buka kadang tutup itu marahi kecelik terus nanti akhirnya malah nggak jadi yang maunya jadi pelanggan, jadi kecewa terus enggak. Soalnya rasa dijaga Memang berat kuliner itu di awal-awal itu berat. Aja ada yang cuman karena faktor laki. Promonya main apa promo? Kalau promonya itu ya main Instagram, main Facebook, terus pakai tapi rutin online itu tapi rutin tiap hari. Enggak rutin, itu pokoknya kita menyesuaikan ini aja, jangan terlalu terburu-buru. Nah jelas kalau pengen ya kita harus punya pendapatan yang lain, jadi bisa buat untuk bertahannya itu. Makanya saya terima yang di sana itu bisa menghasilkan, bisa buat bertahan. Udah punya untuk jaga-jaganya itu dari rumah yang disewakan. Pendapatan utama malah. Nah ya itu. Tapi ya 50% kembali ke itu supaya itu juga berkembang, di sininya juga berkembang. Terus kita ya nggak mengikuti gaya hidup. Prasojo wae kaya Mas Bambang. Pokoknya tenang, damai. Yang penting usahanya jalan pelan-pelan. Nggak harus gede. Nggak harus gede. Nanti di depan, di belakang hancur, itu kebanyakan kayak gitu. Oke Kang, siap.